Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nananditya Pratama dengan NIM H05233302 akan membahas materi tentang telaah kurikulum yang ada di Indonesia. Baik, yang pertama, pengertian kurikulum. Mendengar istilah kurikulum, sejenak perhatian kita tertuju pada rencana kegiatan belajar yang dilaksanakan seorang guru. Padahal apa yang menjadi perhatian kita itu hanyalah bagian kecil dari apa sebenarnya kurikulum itu. Dalam banyak literatur, kurikulum diartikan sebagai suatu dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui sesuatu pengalaman belajar. Berdasarkan definisi kurikulum menurut beberapa pendapat, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana atau program yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan atau sekolah dalam bentuk dokumen yang berisikan berbagai komponen seperti pikiran tentang pendidikan, tunjukan yang akan dicapai, konten yang dirancang, dan harus dikuasai peserta didik untuk menguasai tujuan. Proses yang direncanakan untuk menguasai konten, evaluasi yang dirancang untuk mengetahui penguasaan kemampuan yang dinyatakan dalam tujuan yang dapat dilakukan dalam sekolah manapun di luar sekolah sehingga peserta didik memperoleh pengalaman atas hasil belajarnya. Kedua, landasan filosofi pengembangan kurikulum. Kurikulum disusun hendaknya memiliki landasan yang kuat karena dari sinilah mindset dari kurikulum itu dimulai, bukan kurikulum yang paste dari suatu sistem pendidikan negara lain. Pengembangan kurikulum harus mempunyai landasan berpijak yang kokoh. Ini dimaksud agar kurikulum yang dibuat dapat menentukan siswa mencapai tujuan jangka pendek yang dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan pendidikan jangka panjang. Menurut Nasution, bahwa dalam menyusun dan pengembangan kurikulum tidak terlepas dari aliran dalam filsafat, seperti antara lain. Baik, yang pertama perennialisme, yang kedua esensialisme. Esensialisme dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama universum, yang kedua sivilisasi, yang ketiga kebudayaan, dan yang keempat kepribadian. Yang ketiga yaitu progresisme, dan keempat yaitu rekonstruktivisme. Yang ketiga, perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum mencerminkan filsafat hidup bangsa, ke arah mana dan bagaimana bentuk kehidupan itu kelak akan ditentukan oleh kurikulum yang digunakan oleh bangsa tersebut sekarang. Nilai sosial, kebutuhan, dan tuntunan masyarakat cenderung selalu mengalami perubahan antara lain akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum harus dapat mengantisipasi perubahan tersebut sebab pendidikan adalah cara yang dianggap penting strategi untuk mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Menurut Sujana 1993-37, pada umumnya perubahan struktural kurikulum menyangkut komponen berikut, yaitu yang pertama perubahan dalam tujuan, yang kedua perubahan isi dan struktur, yang ketiga perubahan strategi kurikulum, dan keempat perubahan sarana kurikulum, dan yang terakhir yaitu perubahan dalam sistem evaluasi kurikulum.